Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Ilahi Rabbi yang mana telah memberi kita nikmat yang diantaranya nikmat iman, Islam, serta sehat walafiat. Salawat serta salam marilah selalu kita limpah curahkan kepada junjungan alam, yakni Habibana wa Nabiyana Maulana Muhammad, kepada keluarganya, sahabatnya, selaku kita banyak yaumul kiamat. Asik sendiri. Ya, berdirinya kami sini untuk memaparkan materi yang kedua, yang itu tentang hadis maudhu. Untuk mempersingkat waktu, sudah pada kenal kan BTW? Hah? Masa kenalan lagi? Udah ya. Ayo naik aja. Jadi hadisnya itu dinisbatkan kepada Rasulullah, yang padahal hadis tersebut itu bukan hadis dari Rasulullah. Oke. Jadi sejarah hadis
tuh sebabnya karena politik. Yang mana kan ada individu yang tidak bertanggung jawab yang ingin apa? Yang ingin menghancurkan atau mencela nama baik Islam, gitu ya. Apalagi pada zaman Ali bin Abi Thalib. Nah, disitulah mulainya juga hadis palsu. Siapa penggemar fanatik Ali bin Abi Thalib? Disebut Syiah. Nah, itulah para Enak banget deh, kayak anak muda. Syiah ya. Yang mana orang Syiah itu bilang bahwasanya Rasulullah itu menyampaikan barang siapa yang tidak mempercayai bahwa Ali itu orang yang paling sempurna, manusia yang paling sempurna, maka dia murtad. Nah, padahal di situ hadis Rasulullah tidak pernah mengucapkannya, akan tetapi karena si Syiah ini mendukung atau fans fanatiknya Ali bin Abi Thalib, maka dibuatlah hadis palsu itu. Biar apa? Biar muslim yang lain itu percaya bahwasanya Ali itu adalah manusia yang paling sempurna. Pak? Nah, terus contoh hadis maudhu itu adalah contohnya bisa yang dilakukan oleh Ziyad bin Ibrahim an-Nakhai untuk menjilat penguasa. Nah, ini salah satu dari ini ya, dari apa yang mana pengaruh politik. Nah, sedang bermain dua merpati. Dia berkata, la sabaqo illa fi nasli au kufi au kafirin au janahi. Yang artinya apa? Tidak ada perlombaan kecuali pada anak panah atau unta atau kuda dan atau burung. Nah, ketika mendengar hadis palsu itu, Al-Mahdi memberi hadiah 10.000 dirham kepada dia, tapi setelah mengetahui bahwa dia pendusta, burung tersebut itu disembelih. Kalian pasti nggak paham ya sama hadis ini ya? Nah, pokoknya hadis ini tuh tentang politik ya. Nah, terus hadis palsu yang lain itu apa aja? Yang kalian tahu hadis palsu itu apa aja coba? An-nazafatu minal iman, itu adalah hadis Palsu. palsu. Terus hadis palsu itu sebenarnya ada yang hadis aslinya, hadis sohinya, tapi perkataannya bukan kayak gitu, ya. Jadi pokoknya hadis maudhu ini boleh diamalkan asal apa? Asal bilang kalau misalnya hadis ini itu adalah hadis palsu, ya. Oke, untuk selanjutnya kepada saudari Islam. Saya di sini yang akan menjelaskan lagi tentang hadis palsu. Terima kasih atas kesempatannya. Nah, tadi kan sudah dijelaskan tentang definisi hadis maudhu ya. Di sini saya akan mengasih tahu apa sih kitab-kitab tafsir dari hadis palsu. Salah satunya itu ada tafsir As-Salabi, terus yang kedua ada tafsir Al-Wahidi, dan ketiga ada tafsir Az-Zamakhsyari. Lalu juga cara mendeteksi hadis palsu. Yang pertama itu ada kemampuan palsu hadis. Maksudnya gimana? Seperti yang dilakukan oleh Abu Isman bin Al-Umayyah telah memasukkan hadis tentang keutamaan baca surat dalam Al-Quran. Ketika kenapa ia membuat hadis seperti itu? Dia berkata bahwasanya aku melihat orang-orang tidak mau lagi membaca Al-Quran. Karena itu aku mau orang-orang tersebut membaca Al-Quran lagi. Terus yang kedua, ada semi melakukan pemalsu hadis. Maksudnya gimana? Pemalsu hadis tidak bahkan dia lahir dan dia menjawab kehadiran setelahnya wafat, kemudian dia tidak mendengarkan hadis tersebut. Kecuali dia itu bisa bertemu gurunya. Dia pun bilang kalau wafatnya bertemu sama gurunya itu nggak bisa. Lalu yang ketiga ada subjektivitas perawi. Jadi maksudnya apabila perawi yang fanatik terhadap kelompok tertentu, kemudian
materi hadis. Gimana? Semacam bahasa hadisnya tuh kayak jelek, terus susunan hadisnya tulisannya buruk, terus ada lagi hadisnya itu bertentangan dengan sejarah, ada lagi bertentangan dengan ayat Al-Quran. Gambarnya tuh seperti kayak anak zina yang tidak bisa mendapat keluar dari hubungan. Nah itu hadis itu tuh bertentangan dengan ayat Al-Quran. Lalu yang kelima ada perawinya pendusta. Kalian juga tahu kan artinya pendusta itu apa? Bohong kan? Perawi pendusta itu perawi yang bohong. Maksudnya dia itu tidak bisa diterima, perkataannya tidak bisa diterima, penyampaiannya juga tidak bisa diterima perawi tersebut. Maka itu 5 cara mendeteksi hadis palsu. Lalu juga itu siapa aja sih penampung hadisnya itu tokoh-tokohnya siapa aja gitu. Di sini disebutkan ada yang pertama ada Al-Albani bin Ja'far An-Numaiti, yang kedua ada Ibrahim bin Zaid Al-Asmani, yang ketiga ada Ahmad bin Abdullah Al-Huwaini, yang keempat ada Jabi bin Zaid Al-Ju'aifi, yang kelima ada Nuh bin Abi Maryam. Lalu di sini tadi saya sudah menonton kitab-kitab tafsirnya ya. Di sini ada namanya kitab-kitab hadis palsunya, kitab-kitabnya, kitab-kitab tafsirnya, tidak kan? Kitab-kitab hadisnya itu ada 2. Ada Tafsiro Al-Mawdu'at karya Ibnu Thahir Al-Maqdisi. Lalu yang kedua itu ada Al-Fawaid Al-Majmu'ah fi Al-Hadis Al-Mawdu'at karya Asy-Syaukani. Lalu di sini ada hukum menyebarkan hadis palsu. Maksud hukum menyebarkan hadis palsu apa? Para ulama itu bersepakat bahwa menyebarkan hadis palsu ini adalah haram, kecuali apabila penyampaiannya itu dalam rangka menjelaskan kepalsuan hadis tersebut. Maksudnya tuh gimana? Kayak dalam rangka menjelaskan pada orang lain tentang kepalsuan hadis tersebut, atau memberitahu kepada orang lain bahwa itu hadis palsu, jangan dipercaya. Maka dari itu dibolehkan. Bahkan Imam Bukhari mengatakan itu orang yang memasukkan hadis maka ia telah keluar dari Islam. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Sama-sama. Ya, bangun. Ya, makasih untuk rekan saya itu Puput sama Sabrina yang telah memaparkan materi. Pergantian jadwal ya. Sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Sok yang mau bertanya angkat kakinya. Iya. Ayo yang mau bertanya tadi siapa yang ingin bertanya? 3 orang ya. Kamu. Apa sih? Emang biasa kayak gitu maaf. Kepen ya, teteh ngarana bahasa Sunda. Siapa yang mau bertanya? Ayo. Gak ada yang mau nanya put buahnya. Ah. Ada yang ingin bertanya? Ya itu. Siapa yang ingin bertanya? Nih laki-lakinya. Oke, dua pertanyaan aja deh. 1 cewek, 1 cowok. Tanya put tanya. Tanya. Oh, ada yang bertanya? Siapa yang bertanya? Kembali teteh. 2 ya, 1 cewek, 1 cowok. Ada yang tanya. Ayo, siapa yang nanya? 1 cewek, 1 cowok. Coba nih mau nanya. Teh ini teh. Oh, kamu? Oke. Ih, emang rajin banget nih yang ini. Kelihatan Namanya kita Aku pernah dengar dari guru aku bahwa hadis palsu atau hadis palsu ini yang menyebarkan hadis ini atau yang membuat hadis ini adalah orang yang membenci atau ingin menjatuhkan Nabi Muhammad SAW. Apakah pernyataan tersebut benar? Satu lagi cowok berarti ya. Ya, sok bayar juga nggak apa-apa. Nah, ayo. Cepet
Dulu aja. Undang 3 contoh hadis palsu. 3 contoh hadis palsu. Oke, udah ya, ditahu dulu. Ini aku jawab pertanyaan yang ini. Satu. Yang jawab yang kedua siapa sok? Cari. Oke, yang pertama apa yang membuat hadis palsu ini yang menyebarkan hadis palsu itu adalah orang yang benci dan apa? Ya benar. Ya tadi contoh yang pertama yang saya bilang motivasi yang membuat hadis palsu atau menyebarkan hadis palsu itu salah satunya apa? Ingin menghancurkan nama baik Islam, ingin menghancurkan nama baik Nabi Muhammad. Jadi itu benar ya. Hadis palsu itu adalah salah satunya bertujuan untuk menghancurkan nama baik Islam. Karena hadis palsu itu sudah ada sejak pada zaman Nabi Muhammad SAW. Ya, kedua dan yang kedua kita menjaga hadis palsu ya. Yang pertama itu ada validus taufiqi itu minangkan dan akli. Yang artinya taufik yang sedikit lebih baik dari ilmu yang banyak. Terus yang kedua dunia itu ala nasofa. Yang artinya agama Islam dibangun di atas manusia. Dan itu juga hadis palsu. Yang ketiga itu an-nasofa dari mati. Itu hanya mau hadis yang benar itu atau buruk dan beriman. Terima kasih. Ya, mungkin sekian dari kami. Apabila ada kata-kata yang tidak berkenan dalam hati, mohon maafkan karena manusia itu tempatnya. Oleh sebab itu maka Tuhan maaf mengampun. Bantu enggak? Hidup sendirian tanpa kasih. Cukup sekian. Terima kasih. Yang
Iya dari tadi. Asli saya udah masih bilang. Asli. Kalau di sini di mana? Cuman ke sini ya kan?